Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan kami Kukerta Relawan COVID-19 Universitas Riau yang dimana beranggotakan Yunida Sartika dari Fakultas Teknik, Yudhistira Ilham Afrino dari Fakultas Teknik, Novia Agustina dari Fakultas Ilmu Keperawatan, yang dimana dosen pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Giovanni Mewanda. Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Wabah ini diberi dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Untuk di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 yang dilaporkan yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Nah, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Lalu, apa sih gejala dari virus corona? Gejala klinis dari virus corona adalah demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Penularan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan juga bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, dan menyentuh benda atau permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus corona. Nah, yang perlu kita lakukan saat terjadi COVID-19 adalah yang pertama, gunakan masker bila hendak bepergian. Yang kedua, jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Yang ketiga, hindari kontak langsung seperti bersalaman. Yang keempat, hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan pakai sabun dengan benar atau gunakan hand sanitizer. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ataupun perekonomian. Untuk itu, tim Kukerta Relawan COVID-19 Universitas Riau bersama Aksi Cepat Tanggap Relawan bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan membantu mereka yang terkena dampak dari pandemi ini dengan cara melaksanakan beberapa program kerja, di antaranya yang pertama, membagikan masker gratis kepada masyarakat dan mengedukasi bagaimana cara mencuci masker kain dengan baik dan benar. Karena mengingat masih banyak warga yang tidak peka menggunakan masker ketika hendak bepergian keluar rumah. Kegiatan ini sudah kami lakukan loh pada tanggal 13 sampai dengan 16 Mei 2020. Lalu, program kerja yang kedua, beraksi. Berkah Ramadan Aksi Nyata Lansia dan Anak Yatim, di mana kegiatannya yaitu membagikan nasi kotak ke masyarakat, khususnya lansia dan anak yatim, membagikan takjil buka puasa ke panti asuhan Salsabilah, dan pemberian parsel lebaran untuk lansia dan anak yatim. Kegiatan ini juga sudah kami lakukan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2020 dan berlanjut pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2020. Adapun tujuannya yaitu untuk meringankan kebutuhan saudara kita, khususnya lansia dan anak yatim. Mengingat kondisi kesehatan lansia juga yang sudah menurun dan mata pencaharian yang berkurang akibat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kami memiliki program kerja yaitu pembuatan tempat cuci tangan sistem injak. Nah, mencuci tangan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Namun, permasalahan yang terjadi yaitu
tidak ada yang bisa memastikan jika keran tempat mencuci tangan itu bersih dari virus COVID-19. Oleh karena itu, kami membuat tempat cuci tangan dengan menggunakan sistem injak, sehingga tangan kita tidak perlu bersentuhan langsung dengan keran air tersebut. Kegiatan ini telah kami lakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, dan hari Sabtu, 23 Mei 2020, di mana kami meletakkan alat tersebut di posko relawan COVID di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kami juga melakukan program kerja, yaitu membagikan sabun cuci tangan dan memberikan edukasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kegiatan ini kami lakukan agar masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya mencuci tangan, khususnya di saat terjadinya pandemi ini. Dan kami juga ingin masyarakat sekitar mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar agar tubuh kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Nah, kegiatan ini kami tujukan kepada lansia, panti asuhan, posko relawan COVID-19, dan masyarakat sekitar yang masih beraktivitas di luar rumah. Kami memulai kegiatan ini pada tanggal 27 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Nah, kami tim Kukerta Relawan COVID-19 Universitas Riau, Kabupaten Pelalawan telah melakukan survei yang dimana kami mewawancarai beberapa orang seputar tentang COVID-19. Yuk kita lihat wawancaranya. Ya, nggak tahu apa lah. COVID-19 ini semacam pandemik ya, itu berupa virus yang namanya virus corona yang tadinya berasal dari Cina, negara Wuhan ya. Kemudian di Indonesia sendiri sudah mulai ada penularan itu kalau nggak salah di bulan Februari akhir ya, itu seperti itu. Nah, cara penularannya itu dia menempel di benda-benda ya, bukan dari udara. Kemudian untuk cara mencegahnya yaitu dengan cara social distancing, menjaga jarak, kemudian cuci tangan ya, kemudian menjaga kebersihan gitu ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita lakukan pada waktu dia mengerjakan sholat Id itu Idul Fitri, itu semuanya kita lakukan begitu juga ya, untuk pakai masker dan cuci tangan. Jadi pertama dia sabun yang cair itu kan, baru sama air bersih doang gitu. Ya, kita begitu mulai merebak wabah ini kita langsung protektif gitu ya, karena kalau saya sendiri memang sangat care dengan namanya kesehatan ya. Kebetulan saya juga sering salah satu unit bisnis kami juga di bidang kesehatan. Jadi misalnya kita mulai memproteksi anak-anak untuk tidak berinteraksi dengan siapapun, termasuk donatur gitu ya. Mungkin kalau ada donatur yang agak tersinggung, saya agak keras, nggak terima buka bersama sebagainya, itu salah satu cara saya untuk menjaga kesehatan anak-anak. Kemudian kita juga menyediakan setiap donatur yang datang itu wajib cuci tangan gitu ya. Kemudian ada juga kita punya hand sanitizer untuk anak-anak gitu. Terus kemudian kita juga menyediakan masker yang cukup untuk anak-anak, kemanapun mereka keluar tuh wajib pakai masker gitu, mau yang kecil mau yang besar. Terus kemudian saya juga memproteksi mereka dengan suplemen ya. Alhamdulillah kalau suplemen ini kita udah lebih dari 6 tahun tuh lebih bagus dari vitamin ataupun saya kasih gitu, walaupun harganya cukup mahal. Karena bagi saya sehat itu sangat mahal deh gitu loh, karena satu anak panti aja yang sakit itu akan menular ke yang lain gitu. Nah, seperti kemarin tuh ada yang flu gitu ya, itu langsung saya pisahkan kamarnya gitu, saya sendiri yang menjaga dan merawatnya. Alhamdulillah hanya dalam 1 hari 1 malam tuh dia udah sehat, udah main-main gitu. Satu, anak sekolah divakumkan tidak belajar. Ya. Kedua, orang berusaha berdagang di stop. Orang berjalan pakai masker di Pampang situ stop, kalau tidak pakai masker diusir, suruh pulang. Jadi kalau begitu menjadi penghalang bagi kita yang mau bepergian, tidak ada kebebasan.
Iya kan? Kalian mau makan, ya kan? Beras ada, telur nggak ada, bawang nggak ada, cabai nggak ada. Tiba-tiba kita datang ke sana untuk pasar untuk membeli, di stop kita nggak pakai masker, ya kan? Di stop suruh pulang, menderita nggak? Nah, rasakan kalian, anak sekolah yang terus terang aja ya, dari zaman Jepang belum pernah ada istilahnya anak sekolah itu diberikan, ya kan? Terkecuali kita menghadapi perang, iya kan? Anak sekolah di dalam belajar di kelas, ya kan? Sama guru itu diusir suruh masuk ke lubang pengaman, dibina kan namanya kan, ya kan? Sekarang anak sekolah dipakumkan, anak sekolah kepingin untuk menerima pelajaran untuk menambah. Tapi kalau untuk belajar di rumah, siapa yang ngajari? Bapaknya pun bodoh, tak tahu apa bahasa, tak tahu ilmu hayat, ilmu alam, ilmu geografi, topografi, dan kesemuanya. Babar kelas nggak ada pengetahuan, siapa yang mau ngajar anak? Diadakan, ya kan, program ruang guru, ya, bagi orang yang mampu bisa melaksanakan anaknya ke ruang guru. Bagi orang tidak. Jelas nggak? Kalau tidak ada orang yang jauh di sana mau ke ruang guru, ada. Kurasa jauh dari panggang dari api, iya kan, kita rasakan. Jadi sekarang soal corona, bukan corona yang kita melandai, ya kan? Hanya penderitaan Yang kita rasakan. Nah, yang hanya penderitaan itu saja yang ada. Contoh yang paling apa? Yang dari modal yang pertama kita apakan? Kalau sudah penyakit ya periksalah di desa, kumpulkan yang sakit di Jarum, iya kan? Yang tidak sakit biar dijaga stamina, iya kan? Suruh hati-hati, jaga kesehatan, iya kan? Yang layak, bisa ada rezeki, kalau bisa minum susu ya minum susu. Bagi kita yang nggak ada susu ya minumnya diatur pakai air yang baik, yang bagus, yang cantik, yang matang. Kalau dampak secara ekonomi sih ya sangat minim sekali ya. Masalah pekerjaan sulit, untuk ibaratnya untuk sehari-harinya tuh sangat menyulitkan untuk masyarakat seperti kami, seperti itu. Kalau dampaknya ya banyak ya dirasakan ya, tapi kalau saya berpikir positif aja gitu. Yang pertama memang jumlah donatur kami itu menurun gitu ya. Itu terus kemudian karena anak-anak kita kan banyak sekolah di pondok, jadi mereka pulang semua ke sini. Jadi otomatis sekolahnya tuh online. Karena sekolah online itu ya lumayan membengkak lah biaya, kayak misalnya beli pakai data gitu. Mereka harus setoran hafalan dan sebagainya. Terus kemudian saya sendiri ya gak bisa beraktivitas cari nafkah gitu loh. Karena selama ini kan saya cari nafkahnya emang harus keluar gitu. Tapi mungkin memang untuk makan dan sebagainya kita cukup gitu. Ya untuk kayak biaya segala macam uang itu ya otomatis hampir berapa persen, 50%-nya tuh mau berkurang gitu. Nah mudah-mudahan ini cepat berakhir, karena kami di Panti Asuhan Salsabila ini emang lebih memprioritaskan untuk pendidikan gitu. Jadi bukan cuma makan doang ya. Jadi biaya pendidikan tuh kan lumayan mahal ya Dek ya. Apalagi anak-anak di pondok, kita juga punya yang kuliah di kedokteran gitu. Itu dampaknya ya itu. Terus kemudian juga sama donatur juga banyak yang nggak bisa datang ke sini. Bantuan kalau dulu pernah sih kayak APBD gitu ya, cuma beberapa tahun ini sih emang kita nggak minta gitu ya, karena memang sekarang panti-panti itu kan diurus langsung ke provinsi gitu. Sementara jumlah panti kan banyak, yang dapat cuma sekian gitu. Tapi kalau dari beberapa instansi kayak di Polres itu mereka rutin ngantar kayak beras, Indomie dan sebagainya. Tapi insya Allah lah kita nggak mau yang ngeluh gitu ya, karena mungkin juga sesusah-susahnya kami di panti ini mungkin masih banyak orang yang lebih susah gitu ya. Yang penting semua kita
saling peduli aja gitu ya. Buat pemerintah juga ya, kalau mau datang bantu sini ya monggo silakan. Kalau tidak juga kita nggak masalah, mungkin banyak juga yang mau diuruskan. Sampai hari ini belum sama sekali. Kami belum ada mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ya, mungkin kita tuh ini ya, Indonesia ini perlu belajar ya, kayak negara-negara lain bagaimana mempersiapkan diri gitu ya. Karena kayaknya Indonesia tidak pernah diajari untuk itu. Saya ingat ya, satu hal yang sepele aja, kayak waktu saya ke Korea ya, di sana kan musimnya ada musim salju, musim dingin, musim panas. Mereka tuh udah fight banget gitu ya. Nanti kalau musim salju mereka mau ngapain, sampai tanaman pun tuh dicabutin gitu ya. Nah kita kan karena mungkin terlalu enak selama ini, kita tidak ada masalah, tidak ada apa. Tapi begitu terjadi pandemi ini, ternyata kejadiannya banyak yang stres gitu ya. Banyak yang itu. Nah mungkin edukasinya ke masyarakat itu harus dilakukan dari sekarang. Mungkin bagi kami yang kami udah biasa ngelihat gitu ya nggak apa-apa lah, nggak diajarin gitu. Tapi bagi masyarakat awam gitu, persiapkan diri aja gitu ya. Terutama masyarakat ini ya harus diedukasi gitu, bahwa misalnya ketika terjadi pandemi kayak gini nih, mereka udah siap secara mental tuh sebenarnya yang penting gitu ya. Kalau rezeki kan sebenarnya nggak perlu khawatir, semut di lubang aja Allah kasih rezeki gitu. Tapi mental ya, siap nggak ketika misalnya kita penghasilannya jadi turun drastis, bahkan tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi kan kita masih punya iman, masih punya Allah gitu, sehingga tidak stres gitu. Kemudian saya justru bersyukur pandemi ini jadi kami lebih banyak ibadah sama anak-anak gitu ya. Tetap ngerasa Ramadan ini lebih lebih bermakna gitu ya. Anak-anak jadi hafalannya banyak, baca Qur'annya banyak gitu ya. Tapi yang pasti perlu disyukurin aja sih menurut saya. Pandemi kan baru berapa bulan, 3 bulan ya, tapi nikmat yang dikasih Allah tuh udah bertahun-tahun gitu loh. Sehingga insya Allah rezeki nggak berkurang, cuman mungkin mentalnya gitu ya, supaya jangan stres gitu, seperti itu. Dan mungkin kalau dipersiapkan dengan baik, nggak ada juga ya orang yang nggak makan. Saya sempat dengar juga katanya ada yang kelaparan, ada juga panti yang sampai udah nggak ada beras lagi gitu. Kebetulan suami kan ada di komunitas gitu buat makan gitu ya, buat panti juga yang lain untuk lebih mempersiapkan diri juga gitu. Kalau ngerasa kurang, kita nggak ada pandemi aja kurang terus gitu ya, seperti itu. Termasuk adik-adik yang ini mahasiswa remaja ini ya, mungkin boleh juga sih mengedukasi masyarakat gitu, untuk terutama menyiapkan mental lah gitu. Gitu. Jadi kami pun walaupun ada pandemi ini ya biasa aja sih, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tenang aja bawaannya. Ya, semoga cepat berlalu. Mudah-mudahan ada perhatian lebih dari pemerintah untuk masyarakat seperti kami, itu aja. Kita dari lembaga MRI ACT Kabupaten Pelalawan, khususnya pada umumnya di Indonesia, kita telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19 ini. Pertama, kita melakukan penyemprotan disinfektan, itu untuk pencegahan lah penyebaran dari COVID-19. Dan kita sudah melakukan juga upaya penanganan terhadap dampak ekonomi, ya kita menyerahkan bantuan-bantuan sembako pangan terhadap masyarakat. Dan juga kita berupaya memberikan sebuah edukasi ke masyarakat agar masyarakat lebih paham mengerti terhadap COVID-19 ini. Kalau melihat untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah dampak ekonomi. Kita sangat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat hari ini terkait COVID-19 ini. Tentu banyak kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang pekerjaannya ya, pedagang, buruh, tentu banyak terjadi kendala-kendala aktivitasnya. Nah, secara aktivitas terkendala, tentu secara ekonominya pun terkendala. Nah, tentunya kita berupaya bagaimana masyarakat yang terdampak ekonominya ini mampu juga kita bantulah. Lembaga penanganan kita selama ini terhadap masyarakat ya, untuk masyarakat memang kebanyakan terhadap COVID-19 ini masih kurang ya kesadarannya. Namun bagaimana kita dari lembaga berupaya menyadarkan masyarakat agar lebih prihatin lah
dan peduli terhadap diri sendiri untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Namun kita dari lembaga kita berupaya terus juga untuk menyadarkan masyarakat, bersinergi juga dengan pemerintah setempat bagaimana agar COVID-19 ini tidak begitu menyebar luas di daerah kita. Kalau menurut saya, selama saya melaksanakan tugas khususnya di posko, masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk pengemudi atau pengendara itu termasuk sudah patuh lah ya. Tapi satu, mereka belum bisa menjaga social distancing atau menjaga jarak. Bisa kita perhatikan banyak masyarakat yang masih berkumpul gitu, tidak mementingkan jarak. Kan minimal 1 meter nih, tapi mereka berkumpul seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu, masih banyak kita temukan. Nah, khusus Kabupaten Pelalawan, sejauh ini kami belum menemukan pelanggaran yang sangat fatal gitu, sampai dilakukannya penindakan hukum belum ada. Yang kami lakukan hanya himbauan. Rata-rata masyarakat Kabupaten Pelalawan ini setelah mereka dilakukan himbauan, mereka mematuhi gitu. Misalnya mereka berkumpul, kami memperingatkan untuk segera kembali pulang. Mereka bubar langsung pulang, tidak berkumpul-kumpul lagi. Jadi tidak dilakukan penegakan hukum yang seperti di metro. Pesan untuk masyarakat kami dari relawan yaitu satu, tidak boleh panik. Virus ini bisa kita lawan bersama-sama dengan ikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya yaitu kita selalu berjaga jarak, tidak berkumpul. Kalau misalnya dari luar rumah kita cuci tangan. Dan saat ini kan pemerintah mulai berlakukan new normal. Jadi kita udah beradaptasi lah dengan saat ini untuk selalu berjaga jarak. Intinya kita selalu berjaga jarak, tidak keluar rumah seringkali, dan selalu namanya imun kita ini selalu kuat, imun dan iman kita, khususnya iman kita dan imun kita. Kalau imun dan iman kita telah kuat, maka insya Allah virus ini bisa kita lawan bersama-sama. Mudah-mudahan virus ini tidak lama lah di Pelalawan maupun di Indonesia dan bahkan dunia, sehingga kita bisa kembali ke arah semula. Baik, untuk masyarakat kita memberi saran, masukan, dan terus kita edukasi masyarakat. Terutama tentu masyarakat jangan panik. Kita mampu untuk melawan COVID-19 ini dengan mengikuti aturan anjuran protokoler kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Dengan kita tertib ya dan patuh terhadap anjuran-anjuran itu, insya Allah kita mampu untuk melawan COVID-19 ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para mahasiswa-mahasiswi, agar mematuhi protokol kesehatan dari pemerintahan. Karena yang bisa mencegah COVID-19 ini adalah diri kita sendiri gitu. Mari kita ajak keluarga kita, teman-teman dekat kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita patuh, kemungkinan COVID-19 ini akan segera berakhir. Tapi kalau masyarakat Indonesia masih seperti ini, kita masih akan lama menanggung pandemi ini. Nah, dari survei yang dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang COVID-19 ini. Yuk, kita sebagai generasi muda harus dapat mengambil peran untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ingat, kita pasti bisa melalui cobaan ini. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita semua sebagai warga Indonesia bisa beraktivitas seperti biasanya. Sekian video dari kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bersama melawan virus corona.